Selamat pagi. Perkenalkan, saya Eufrasia Khalifah Selestana Tania dengan NIM 2412240027. Dan saya Valeria Dina Larasati dengan NIM 122412052. Pada hari ini kami akan melakukan debat dengan tema pengaruh dan dampak penggunaan media sosial pada semua kalangan. Penggunaan media sosial saat ini sudah meluas di seluruh kalangan, mulai dari ke anak-anak hingga dewasa, dan mempengaruhi juga berbagai aspek kehidupan. Pengaruhnya ini sangat bervariasi tergantung dari usia, latar belakang, dan juga tujuan dari penggunaan media sosial tersebut. Nah, biasanya pada kalangan anak-anak dan remaja dewasa itu menggunakan media sosial sebagai salah satu tempat untuk mengekspresikan diri mereka sendiri. Sebagai contohnya adalah seperti pada saat mereka sedang merasa sedih, mereka akan menggunakan media sosial untuk mengekspresikannya melalui seperti postingan berupa lagu-lagu atau mungkin berupa tulisan atau mungkin foto mereka yang kemungkinan sedang menangis. Nah, untuk usia remaja dewasa hingga dewasa biasanya menggunakan media sosial ini sebagai tempat atau di mana mereka ini meletakkan keterangan pengalaman bekerja mereka atau biasa disebut sebagai dengan CV. Jadi biasanya pada deskripsi media sosial mereka itu ada keterangan bahwa mereka ini sudah pernah bekerja di mana dan menjabat sebagai apa. Biasanya digunakan juga untuk beberapa pengusaha, itu digunakan sebagai tempat untuk pengiklanan suatu produk mereka. Jadi dengan media sosial ini pengaruhnya adalah cakupan pasar penjualan mereka itu bisa lebih luas dan juga bisa meningkatkan penjualan yang lebih luas dan lebih banyak sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih. Kalau dari lansia, mereka ini memang menggunakan media sosial namun hanya sebagai bentuk selingan. Contohnya ketika mereka hanya ingin mengabari keluarga atau melihat info-info berita yang terbaru. Karena penggunaan lansia bagi media sosial ini juga dipengaruhi karena mereka sulit untuk memahami perkembangan media sosial. Jadi mereka tidak menggunakan terlalu banyak seperti halnya anak-anak, remaja ataupun dewasa. Jadi penggunaan media sosial ini memiliki dampak yang kompleks dan multifaset pada seluruh kalangan. Manfaatnya ini meliputi koneksivitas, akses informasi, dan juga ekspresi diri, namun juga berpotensi untuk menimbulkan masalah seperti kecanduan, cyberbullying, dan masalah kesehatan mental. Sangat penting untuk menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab, serta memperhatikan potensi dampak negatifnya. Nah, biasanya juga media sosial ini memiliki banyak jenisnya, mulai dari aplikasi media sosial yang biasa kita gunakan seperti WhatsApp, Instagram, atau bahkan Facebook. Namun, media sosial ini juga memiliki platform lain di mana memang khusus untuk penjualan. Media sosial ini juga memiliki pengaruh negatif berupa penipuan. Nah, biasanya ini juga mempengaruhi keterpercayaan seseorang terhadap suatu aplikasi di internet yang biasanya berguna untuk menjual. Jadi, perlu diperhatikan juga bahwa barang-barang yang dijual di internet itu tidak selalu sama dengan apa yang kita ekspektasikan. Jadi memang orang-orang dihimbau dan diajak untuk lebih berhati-hati lagi dalam bermedia sosial. Walaupun memang ada manfaat positif, namun juga ada manfaat negatifnya juga. Apabila kita bisa menggunakannya dengan baik, kita dapat menggunakan media sosial itu dengan maksimal sehingga bisa dikatakan untuk mempermudah kehidupan kita masing-masing di era yang zaman sekarang ini lebih banyak menggunakan media sosial sebagai acuan utama pada mungkin biasanya pada bahasa yang kekinian itu untuk personal branding seperti itu. Kemudian biasanya juga di masa-masa sekarang kita sering melakukan pembayaran menggunakan QRIS, m-banking, dan jenis-jenis e-wallet. Nah, hal itu juga bisa menjadi dampak negatif dan positifnya. Dampak positifnya kita menjadi lebih fleksibel untuk membayar dan tidak harus membawa duit cash. Tapi ya negatifnya juga banyak. Karena misalnya penipuan atau kesulitan pengiriman dana karena koneksi
Lalu banyak saat ini orang-orang yang sudah mengandalkan non cash atau e-wallet seperti itu, namun ketika mereka memasuki toko yang seperti tradisional, misalnya toko kelontong atau toko-toko yang masih belum menggunakan metode pembayaran seperti itu, biasanya kesulitan gitu. Nah, jadi itu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar materi debat kita pada hari ini. Sekarang kita akan melanjutkan kepada sesi debat. Baik, sekarang kami akan memasuki sesi debat. Saya di sini sebagai tim kontra, Saya sebagai tim pro. kepada Kalika dipersilakan untuk menyampaikan argumennya. Pengaruh positif dari dampak media sosial ini di semua kalangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebenarnya dari dampak kehidupan modern, dan ini dipengaruhi oleh semua kalangan, dari anak-anak hingga lansia. Meskipun ada kekhawatiran, tapi pengaruhnya secara keseluruhan itu lebih positif. Yang pertama itu akses informasi dan pendidikan. Media sosial ini menyediakan akses yang cepat dan mudah ke berbagai informasi dan berbagai sumber di seluruh dunia. Jadi kita dapat mengakses informasi-informasi yang kita dapat meskipun informasi tersebut jauh, misalnya berada di luar negeri, ataupun informasi-informasi yang tidak kita dapatkan secara misalnya buku atau secara hard copy. Dan ini juga memungkinkan setiap individu untuk mempelajari hal-hal baru dan mengikuti perkembangan terkini dan meningkatkan pemahaman mereka tentang isu-isu yang ada. Kemudian platform edukatif dan kursus online juga sangat berkembang di media sosial. Salah satunya bisa kita lihat yaitu kursus online Duolingo yang biasanya itu terdapat bahasa-bahasa asing, jadi kita dapat mempelajari bahasa-bahasa asing tanpa harus mengunjungi tempat kursus. Dan itu sebagai contoh, dan orang-orang yang berada di daerah terpencil itu juga dapat mengakses materi pembelajaran. Misalnya karena kemarin kita mengalami pandemi COVID-19, tentunya pasti kegiatan-kegiatan banyak yang dilakukan oleh media sosial, seperti pembelajaran melalui YouTube atau Google Classroom, dan juga mengikuti diskusi-diskusi misalnya melalui Discord, atau misalnya kita juga dapat melakukan diskusi tersebut lewat WhatsApp. Dan kita juga dapat mendapatkan pengetahuan yang sebelumnya sulit dijangkau. Kita memanfaatkan fitur-fitur pencarian untuk info-info yang relevan dan menemukan informasi yang lebih berkualitas. Tapi namun memang harus tetap berhati-hati terhadap informasi yang belum terverifikasi. Kemudian konektivitas dan jaringan sosial. Karena jaringan media sosial ini merupakan platform untuk mengekspresikan diri, bakat, bahkan kreativitas, banyak dari seniman-seniman, penulis ataupun musisi yang dapat mempromosikan karya mereka dan menjangkau audiens yang lebih luas tentunya. Pastinya dengan adanya media sosial mereka lebih dapat membagikan, misalnya mereka mengcover lagu atau membuat podcast, video-video YouTube untuk menghibur orang-orang, atau mungkin video-video animasi yang saat ini memang sedang banyak. Kita ini menggunakan media sosial untuk membangun hubungan dan bukan berarti untuk mencari popularitas ataupun validasi dari orang-orang. Namun kita ini untuk berinteraksi secara aktif dan menghormati pendapat dari orang lain. Kemudian media sosial ini juga dapat digunakan sebagai pengembangan bisnis dan ekonomi. Media sosial saat ini memang sudah banyak, seperti yang tadi pada pengantar diucapkan, bahwa banyak sekali manfaat-manfaatnya ketika orang dewasa melakukan media sosial. Ketika orang dewasa menggunakan media sosial, contohnya ketika mereka bekerja, mereka dapat berinteraksi bisnis dengan pelanggan. Lalu bisnis kecil dan menengah juga dapat menggunakan media sosial sebagai pemasaran dan promosinya, dari penjualan produk ataupun jasa mereka yang biayanya akan relatif lebih rendah daripada promosi-promosi yang dilakukan tanpa media sosial. Contohnya itu toko online yang saat ini memang sedang banyak dapat menggunakan media seperti Instagram ataupun Shopee, Tokopedia, dan yang lain-lainnya untuk menampilkan produk yang lebih menarik
bagi pelanggannya, dan bisnis ini juga lebih menjangkau audiens dengan target yang banyak. Namun kita juga perlu memahami audiens untuk membuat konten yang lebih relevan dan memanfaatkan analitik untuk mengukur efektivitas strategi pemasaran yang akan dilakukan. Kemudian perubahan sosial. Banyak yang mengalami misalnya penipuan atau orang yang mengalami kesusahan di media sosial. Orang-orang saat ini tuh banyak yang untuk membuka galangan dana untuk membantu mereka-mereka yang berkesusahan ini, dan ini sudah semakin lama ini sudah semakin banyak yang membuka penggalangan dana seperti itu dan membawa efek positif terutama bagi orang-orang yang dibantu. Dan menggunakan media sosial ini tentunya harus bertanggung jawab dan etis untuk menghindari penyebaran informasi yang palsu ataupun yang tidak sesuai. Terima kasih. Baik, menanggapi untuk argumen dari Kalika, menurut saya pada bagian yang pertama untuk akses informasi dan pendidikan, walaupun memang mungkin saat ini banyak sekali materi-materi yang sudah dibagikan secara gratis bahkan di media sosial untuk mereka yang mungkin ingin kursus atau belajar sesuatu namun bingung mau dari mana atau membeli buku atau segalanya. Walaupun demikian itu pada era zaman sekarang ini, apalagi AI ya, itu tidak semua informasi itu bisa kita terima dengan penuh, karena ada beberapa informasi yang kita terima itu biasanya mereka lebih ke tidak sesuai dengan hubungannya. Sebagai contohnya, semisal materi yang kita dapatkan secara gratis itu seperti tadi, belajar bahasa. Nah, kemungkinan untuk belajar bahasa dari aplikasi tersebut itu tidak selalunya sama dengan apa yang kita pelajari di kehidupan nyata. Lalu untuk informasi, itu biasanya kebanyakan informasi yang tersebar apalagi saat ini itu merupakan hoax. Seperti yang saya sebutkan tadi, perkembangan AI pada saat ini itu memang sudah sangat maju, apalagi dengan adanya AI terbaru dari Google yang berupa VO3, di mana kini tuh video pembuatan AI itu bahkan terlihat sangat realistis. Jadi sangat membahayakan sekali media sosial itu membagikan informasi yang mungkin dikaitkan dengan berita-berita sekarang, seperti contohnya bagi mereka yang mungkin memiliki kontra terhadap pemerintahan saat ini, itu mereka dapat menggunakan AI tersebut untuk membuat video animasi, bahkan pemerintah itu sendiri dengan suaranya yang sangat mirip. Jadi menurut saya itu media sosial itu tidak sepenuhnya selalu bagus, justru malah menyebarkan isu yang tidak benar, bahkan kebohongan dan juga ketidaksesuaian itu tadi bisa menimbulkan misinformasi. Lalu pada konektivitas dan jaringan sosial. Nah, jika kita melihat dari remaja-remaja sekarang itu justru konektivitas dan hubungan sosial mereka itu kebanyakan memang terkenal dari media sosial yang mereka lihat sehari-hari ini. Sebagai contohnya, mereka ini memainkan suatu game lalu berkenalan dengan orang asing dan mendapatkan informasi media sosial orang tersebut. Nah, dari sini justru kita tidak tahu bahwa anak-anak remaja itu akan mengalami yang namanya pergaulan bebas atau justru malah salah pergaulan. Jadi di mana yang tadinya itu media sosial digunakan hanya sebatas untuk hiburan semata, setelah mereka mengenal orang-orang baru ini, justru mereka akan semakin lebih kasarnya lebih liar. Jadi ada beberapa hal yang membuat mereka ini yang tadinya baik-baik saja menjadi tidak baik, apalagi dengan konten-konten saat ini itu banyak yang tidak mengedukasi dan justru bahkan membuat katakanlah seperti brain rot. Nah, seperti itu. Juga pada
ekspresi diri dan kreativitas. Mungkin memang kebanyakan orang-orang yang memiliki suatu kreativitas lebih itu membagikannya pada media sosial. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa pengekspresian dan kreativitas yang mereka bagikan itu selalu positif dan bisa diterima oleh kalangan masyarakat lain yang menggunakan media sosial. Sebagai contohnya, apabila mereka memiliki perasaan di mana mereka ini mengalami kesedihan atau sesuatu dan saat dibagikan di media sosial, itu orang-orang akan menganggap mereka ini terlalu, istilahnya terlalu oversharing. Kenapa jika memang bermasalah, kenapa tidak langsung berkonsultasi saja kepada pihak yang lebih bertanggung jawab seperti contohnya psikologi atau mungkin psikiater yang lain, atau cerita ke orang tua. Dan kreativitas yang dibagikan di sosial media itu belum tentu kita tahu itu merupakan hasil karya original dari mereka sendiri. Bisa saja mereka mencuri karya orang lain lalu diposting ulang di media sosial mereka dan mengaku-ngaku itu merupakan karya mereka. Itu merupakan pencurian hak cipta di mana seharusnya tidak boleh. Kebanyakan sekarang ini juga seperti gambar-gambar atau karangan-karangan suatu puisi atau cerpen, di mana yang seharusnya ini merupakan karya asli dari seseorang justru malah diambil dan diposting ulang menjadi milik sendiri. Nah, itu sangat merugikan pemilik asli, di mana tidak hanya rugi secara popularitas namun juga rugi secara keaslian. Jadi mereka bisa mendapatkan tuduhan bahwa karya asli mereka ini merupakan karya tiruan atau bahkan yang dicuri dari orang lain tersebut. Lalu pada pengembangan bisnis dan ekonomi, memang dengan menggunakan media sosial ini pasar yang disebarkan untuk menjual barang itu memang lebih luas. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa barang yang mereka jual itu selalu sesuai. Nah, jadi dengan adanya media sosial ini, kemungkinan memang barang yang kita lihat pada gambar tersebut merupakan gambar asli atau mungkin memang sudah sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Namun pada saat barang tersebut sudah datang kepada kita, itu dia tidak sesuai. Ada yang kemungkinan seperti contohnya orang yang membeli baju. Nah, itu ukurannya tidak sesuai atau mungkin warna salah atau ternyata justru desainnya tidak sama persis dengan yang dibeli. Di situ juga rawan terjadinya penipuan. Seperti contohnya apabila seseorang membeli suatu barang elektronik, itu bisa saja yang datang nanti bukan barang tersebut, melainkan barang-barang lain yang tidak sesuai. Contohnya seperti misalnya ada orang membeli HP, itu bisa saja diisi dengan barang yang isi beratnya itu sama, namun isinya bukan HP. Bisa jadi seperti mungkin alat makan atau sabun dan sebagainya. Lalu untuk advokasi dan perubahan sosial, itu memang media sosial itu bisa menjadi media untuk merubah keadaan sosial seperti seorang, contohnya memberikan bantuan terhadap mereka yang membutuhkan uang, atau mungkin juga hal-hal lain yang dibutuhkan untuk membela sesuatu. Namun tidak bisa dihindari juga bahwa kita tidak tahu di mana keaslian itu benar-benar mereka itu mengumpulkan uang untuk mereka yang membutuhkan atau sekedar menggunakan slogan tersebut untuk mereka sendiri. Jadi kita ini nggak pernah tahu. Mereka memang mengatakan bahwa uang yang dikumpulkan tersebut contohnya untuk korban bencana alam atau mungkin mengatasnamakan pihak yang membutuhkan uang. Nah, apakah kita memang melihat alokasi mereka itu mengalokasikan uang itu untuk mereka atau justru malah disimpan sendiri dan digunakan sendiri? Karena itu sudah termasuk dengan penipuan dan bahkan bisa termasuk ke dalam kategori korupsi, di mana uang yang seharusnya mereka gunakan untuk kepentingan lain malah digunakan untuk kepentingan sendiri. Jadi media sosial itu tidak sepenuhnya bisa kita percayai dan aman gitu ya untuk digunakan pada
kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaruhnya media sosial itu terhadap anak-anak, khususnya remaja pada saat ini. Jadi kita tahu bahwa berita yang akhir-akhir ini kita dengar itu seperti pelecehan seksual secara online, bahwa dengan adanya media sosial itu anak-anak remaja pada zaman sekarang itu menjadi pergaulannya menjadi lebih bebas. Nah, sebagai beberapa contoh yang sudah saya temukan di sosial media itu bahwa adanya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, di mana mereka ini pertamanya kenal di suatu platform media sosial yang namanya Discord. Itu mereka saling berkenalan, lalu pelaku pelecehan ini itu memanipulasi anak tersebut untuk mau mengirimkan foto si korban ini yang, maaf katakanlah, tanpa busana. Jadi dari situ itu sudah bisa dikatakan bahwa memang media sosial ini tidak cocok untuk mereka yang masih di bawah umur atau mungkin belum bisa mengatur diri sendiri, seperti itu. Nah, sampai berita ini akhirnya anak tersebut itu dimanipulasi untuk datang ke suatu tempat, hotel khususnya, dan di sanalah pelecehan terjadi, sehingga terjadilah trauma. Nah, tidak hanya itu saja, bahkan karena adanya media sosial ini membuat anak-anak remaja itu menjadi lebih kecenderungan terhadap media sosial. Seperti contohnya, apabila mereka tidak membagikan perasaan mereka sekarang di media sosial, itu mereka seperti merasa gelisah, atau mungkin mereka ini seperti yang sudah dikatakan pada buku yang ditulis oleh Eno Bening, di mana media sosial menghancurkanmu. Itu anak-anak remaja pada zaman sekarang itu mereka lebih beresiko mengenai fear of missing out, di mana mereka ini takut untuk ketinggalan suatu tren atau sesuatu yang sedang kekinian. Jadi mereka itu takut akan dikucilkan apabila ketinggalan pada suatu tren tersebut, lalu takut dijauhi oleh teman-temannya, dikatakan kuper, kurang pergaulan atau semacamnya. Nah, itu sangat merugikan anak-anak remaja pada saat ini. Juga dengan seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa hal ini memang mempengaruhi juga kesehatan remaja tersebut secara mental maupun fisik. Jadi tidak hanya itu, juga mendapatkan kerugian. Sebagai contohnya, di mana mereka yang seharusnya pada suatu foto itu nampak normal, tapi malah disebarkan yang sudah diedit sehingga menjadi tanpa busana atau yang lain. Jadi media sosial ini sangat berbahaya untuk usia kalangan anak-anak hingga remaja dewasa, dan itu sangat rentan bagi mereka yang belum bisa memahami dan mengendalikan diri. Begitu. Terima kasih. Saya akan menyanggah pernyataan dari Dira. Memang untuk anak-anak sering terdapat kasus-kasus seperti itu. Namun kita bisa menanggulanginya dengan cara memberikan seminar kepada orang tua, atau memberikan tips kepada orang tua ataupun anak-anak itu sendiri bagaimana cara menggunakan media sosial dengan bijak. Ataupun bisa orang tua dengan menggunakan pengendalian pada gadget anak-anaknya. Contohnya saat ini kan sudah banyak yang menggunakan metode seperti jika anak tersebut sedang bermain HP, orang tua ini bisa mematikan handphonenya langsung. Nah, orang tua juga bisa mengontrol dengan seperti itu. Dan juga dengan bimbingan-bimbingan misalnya dari sekolah atau dari lingkungan sekitarnya yang memang menginformasikan tentang efek-efek negatif dari media sosial seperti itu. Jadi dengan adanya bimbingan-bimbingan seperti itu dan masalah-masalah yang ada sebagai contoh kepada anak-anak itu, mereka akan lebih belajar dan akan lebih bijak untuk menggunakan media sosial. Mereka juga pasti akan
mendapat dukungan juga dari orang tua apabila mereka menggunakan media sosial secara bijak. Misalnya mereka hanya menggunakannya untuk belajar atau menonton video-video yang sekiranya akan menghibur mereka. Namun pastinya juga orang tua akan menjaga proses perkembangan anak walaupun anak ini menggunakan media sosial dengan cara seperti itu, mengunci atau meminimalisir akses anak tersebut menggunakan HP. Dan juga biasanya di sekolah kita juga jarang untuk menggunakan handphone, apalagi untuk kisaran anak TK, SD sampai SMP itu masih cukup jarang untuk menggunakan handphone atau media sosial di lingkungan sekolahnya, dan lebih banyak untuk belajar. Dan itu juga dapat mengurangi dampak-dampak negatifnya, dan mereka juga jadinya tidak terpengaruh dengan budaya-budaya yang terlalu menyeret-nyeret mereka kepada budaya-budaya yang jelek seperti itu gitu. Terima kasih. Jadi untuk kesimpulan dari debat ini adalah memang media sosial itu memiliki banyak manfaat apabila digunakan dengan baik dan secara maksimal. Sebagai contohnya tadi, untuk membantu suatu perusahaan dalam pengiklanan, menyebarluaskan pasar, mempermudah jangkauan penjualan seperti penjualan barang-barang di luar daerah, lalu menjadi media pembelajaran bagi anak-anak, terutama untuk belajar saat ini memang sudah banyak yang lebih dipermudah. Namun ada sisi negatifnya juga, di mana tentang terjadinya hoaks apabila ada suatu informasi yang disebarkan di media sosial. Nah, itu juga dapat mempengaruhi kehidupan dari seorang remaja tersebut atau anak-anak. Jadi mereka bisa salah pergaulan dari konten-konten yang mereka lihat, lalu mereka juga bisa terpapar konten negatif seperti pornografi ataupun konten-konten yang berbahaya, atau mungkin katakanlah konten gore seperti itu. Nah, itu bisa menyebabkan trauma pada anak. Jadi perlu kita ketahui bahwa memang penggunaan media sosial itu harus lebih dikendalikan lagi, dan apabila bagi anak-anak yang mungkin sudah tahu mengenai media sosial itu sebaiknya dijaga oleh orang tua mereka masing-masing, karena kita tidak tahu bahwa apa yang akan terjadi pada anak kita jika kita tidak memperhatikan mereka. Bisa mereka mendapatkan permasalahan atau bahkan hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi mari kita gunakan media sosial dengan sebaik mungkin, dengan bijak. Maka dengan begitu media sosial memang akan lebih mempermudah kehidupan kita dalam mencari suatu pekerjaan, ya, dimana contohnya juga tadi pekerjaan itu sekarang banyak sekali yang disebarkan melalui media sosial seperti itu. Iya, memang berarti media sosial ini tergantung bagaimana kita menggunakannya. Jika kita menggunakannya secara bijak, memang akan lebih banyak dari sisi positifnya. Namun jika kita tidak bijak dan hanya asal-asalan menerima informasi ataupun menggunakan media sosial hanya asal saja menggunakannya, akan lebih banyak dampak negatifnya dan akan membawa juga dampak buruk. Terutama bagi anak-anak, memang harus menggunakan media sosial dengan pendampingan orang tua. Misalnya mereka dapat mendapat pendampingan orang tua itu sampai umur mereka cukup untuk memahami bagaimana perkembangan media sosial dan baik buruknya terhadap kehidupan mereka gitu. Baik, terima kasih karena debat kami pada hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman sudah mau menonton debat kami pada hari ini. Kiranya debat kami hari ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan membagikan suatu konten di media sosial. Sebaiknya kita juga memikirkan bagaimana dampak konten yang kita bagikan di media sosial itu kepada seluruh kalangan masyarakat atau bahkan orang-orang di sekitar kita. Apakah konten yang kita bagikan ini bermanfaat atau justru malah merusak. Sekiranya konten yang dibagikan ini memiliki sifat yang mengajak orang-orang untuk melakukan hal-hal positif, itu sangat didukung sekali untuk dibagikan di media sosial. Demikian, terima kasih.